Assalamualaikum, jumpa dengan Kopi Tani Vlog. Pada kesempatan pagi hari ini Kopi Tani Vlog akan berbagi tentang yaitu pengolahan lahan ataupun sebelum kita pemasangan plastik. Kemarin sudah ada di dalam video terdahulu. Ya, di sini masih saya akan melengkapinya. Nah, terus saya sampaikan bahwasanya manfaat kapurnya ataupun ya di sini kandungan yang saya pakai. Di sini saya memakai 3 bahan yang saya masukkan di dalam bedengan saya ini. Nah, di sini akan saya bagikan. Pertama untuk lahannya sobat tani, ini saya bikin yaitu setengah bedeng ataupun 50%. 50% bedengan jadi. Nah, ini dulu bedengan, terus saya balikkan lagi. Nah, 50% bedengan jadi. Setelah 50% bedengan jadi, kita tabur. Kalau kita bisa langsung nutup sobat tani, ini dibikin kayak seringan ataupun dihaluskan. Tapi kalau tidak, dikhawatirkan nanti hujan dan pupuk yang kita tabur akan hanyut. Tapi dengan bedengan yang seperti ini sobat tani, ini walaupun sudah ditabur pupuk terus hujan, ini akan meresap ke dalamnya semuanya. Nah, jadi ketika 50% bedengan jadi, kita tabur pupuk kandang, kita tabur kapur, terus ya menurut sobat tani mau memakai kimia apa silahkan monggo. Apa langsung NPK ataupun NPK yang ngeracik sendiri dari nitrogen, fosfat dan kalsiumnya di situ, kaliumnya di situ di dewe-dewe, ataupun pupuk yang sudah jadi lengkap yaitu seperti NPK Mutiara ataupun NPK di Poska Plus, Poska subsidi monggo. Tapi yang pertama untuk saya setelah 50% seperti ini jadi bedengan, saya tabur pupuk kandang. Ini sudah semuanya sobat tani. Ini pupuk kandang Intel ataupun tai kambing campur tai sapi, terus saya kapur. Nah, ini kelihatan gelap putihnya hanya sedikit-sedikit karena sudah kehujanan. Setelah saya kapur, saya kasih khusus untuk penanaman di lahan ini karena saya ini akan menanam cabai dengan tumpang sari dengan tomat, maka nitrogennya saya kurangkan. Itu ini saya kasih Vertipos sobat tani. Pupuk dasar dari Kopi Tani Vlog untuk periode habis lebaran ini saya menggunakan yaitu kohe ataupun kotoran hewan. Silahkan monggo panjenengan mau pakai yang apapun monggo. Terus yaitu saya tabur kapur. Nah, sudah saya tabur kapur sobat tani. Setelah saya tabur kapur, kebetulan kehujanan, terus saya tabur Vertipos. Nah, kebetulan juga hujan. Alhamdulillah, ini karena masih setiap hari ada hujan. Ini kan putih-putih itu kan genangan air itu sobat tani. Ini banjir kemarin sore itu. Jadi setelah jadi baru ditutup lagi seperti ini sobat tani. Nah, ini saya finishkan, belum 100% saya halus tapi sudah saya tutup. Jadi ketika tadi 50% bedengan, maka seperti ini saya tutup. Itu cangkul saya di sana sobat tani. Nah, akhirnya akan menjadi bedengan yang seperti ini sobat tani. Nah, gundukannya seperti ini gede. Ini saya pagi-pagi sudah dapat 2 bedeng sobat tani. Nah, jadi nanti bisa sampai istirahat minum bisa 4 bedeng. Karena tanah saya ini alhamdulillah masih gembur. Jadi ya, saya walaupun usianya sudah tua masih oke, gitu kan, untuk mengerjakan. Dan ini bedengan jadi sobat tani. Bedengan jadi yang kira-kira bedengan ini adalah sekitar 40 cm, tingginya 30-40. Nah, karena dulu balikkan bedengan, maka di dalamnya ini semuanya tanah subur, tanah gembur sobat tani. Jadi bongkar bedengan ini saya pindah barisan. Nah, ini rencana untuk tanam cabai. Terus di pinggirnya nanti akan saya kasihkan tomat. Nah, bibitnya sudah siap tanam sobat tani. Dalam minggu-minggu ini insya Allah ini dengan langsung alhamdulillah kemarin penaburan pupuk sudah hujan, langsung saya timbun. Dan nanti insya Allah setelah selesai, karena itu tinggal berapa bedeng lagi sobat tani, ini akan saya lakukan pengelusan dan langsung akan saya lakukan yaitu pemasangan plastik karena sudah basah tanahnya dan bibitnya sudah menanti. Nah, sudah ya di situ sudah sambil dia menunggu-nunggu dengan setiap harinya pertumbuhannya ya berapa mili gitu. Kalau tidak cepat-cepat nanti kegedean. Nah, itu tadi pupuk yang saya gunakan. Pertama kohe, terus saya campur kapur, terus saya kasih Vertipos untuk lahan
lebar ini kemarin vertiposnya sudah saya bagikan tentang dosisnya. Nah, untuk kapurnya Sobat Tani, manfaat dari kapur karena ini pengapuran dan musimnya masih banyak hujan, dan di sini ini tanahnya agak lembah, tapi ini tidak genang air Sobat Tani, karena saya bikin bedengan berapa derajat kemerengan dari sana ke sini. Sekitar dari sana ke sini ini adalah sekitar 1,5 meter. Jadi merengnya saya bikin mereng ke sini, air itu bisa tuntas lari ke sini. Untuk yang sebelah sana cabai rawit itu Sobat Tani yang sudah metik berkali-kali. Nah, terus ini mohon maaf, biasanya kawan-kawan tuh kalau sampingnya cabai di tengah-tengah cabai itu nggak berani. Sementara ini di sini terong semua Sobat Tani. Ini nah, jadi terkepung ini. Nah, lahan saya yang belum ada tanamannya yang bagian sini, hanya sini. Untuk sebelah sana nanti saya bikinkan tanaman terong. Itu seraannya sudah siap, dalam minggu ini harus sudah tanam juga. Untuk sebelahnya lagi saya belum nyemai untuk cabai ataupun CMK. Jadi untuk sementara yang di sini dulu Sobat Tani. Ini nanti kalau kita tanam bulan ini mungkin habis raya haji, habis bulan besar ini sudah panen. Kembali lagi manfaatnya untuk kapurnya Sobat Tani. Kapur itu banyak sekali manfaatnya ternyata. Setelah kita selami, setelah kita pelajari, di dalam kapur itu mengandung kalsium. Kalsium manfaatnya untuk tanaman sangat dibutuhkan untuk kekebalan terutamanya, yaitu untuk kekebalan lebih-lebih di musim hujan. Itu kita membutuhkan untuk pemanas dari tumbuh-tumbuhan kita. Itu dari bawah itu juga kalsium, dari atas juga disemprotkan juga kalsium. Kalau saya dari bawahnya ini saya selalu memakai kapur pertanian. Untuk kali ini saya memakai kapur yaitu Kebumas. Kemarin sudah saya bikin videonya, video yang minggu kemarin sudah saya upload, yaitu Kebumas. Nah, untuk Kebumas ini setelah saya buka ternyata baunya pesing, mungkin ada kandungan nitrogennya ya. Jadi karena di situ ada tulisan unsur haranya, walaupun di situ 80% itu adalah kalsium kapur. Jadi maka saya yakin bahwasanya ada kandungan unsur haranya. Untuk kali ini saya memakai Kebumas, yang selama ini saya memakai dolomit. Yang dolomit itu macam-macam kandungannya Sobat Tani. Kalsiumnya itu tidak seperti Kebumas persentasenya besar di Kebumas. Tapi saya mencoba karena kebetulan ini ada dua pilihan, saya akan mencoba yang memakai yang Kebumas. Kemarin di dalam video yang terdahulu sudah saya ceritakan bahwasanya saya tidak merekomendasikan untuk memberikan di bawah pangkal tanaman untuk kapur Kebumas. Kalau kawan-kawan sudah mencoba, mohon berikan yaitu di kolom komentar bahwasanya tidak apa-apa gitu aja, karena saya belum mencoba. Karena ada baunya pesing-pesing, saya yakin ada nitrogennya, saya jadi belum berani. Nah, manfaatnya untuk kalsium tadi yaitu untuk mempertebal dinding yaitu sel sebuah tanaman ataupun bahkan ya buah-buahan dan apa yang kita budidayakan. Itu manfaatnya, sehingganya dia itu tidak mudah terserang dari segala macam penyakit, baik yang ada di dalam yaitu dari bawah tanah ataupun di luar tanah. Itu manfaatnya. Jadi yang jelas kalau kita menanam ataupun budidaya dengan penuh dengan kalsiumnya kita cukupi, maka tanaman ataupun hasil buah-buahan yang kita tanam itu akan mengkilat, licin mengkilat, berkaca-kaca. Nanti Sobat Tani akan tahu hasil dari budidaya cabai kopi tani ini bersama tumpang sarinya tomat. Nanti Sobat Tani akan tahu bagaimana akhirnya, dan insya Allah akan saya bikin videonya terus juga. Nah, sementara video-video yang lainnya juga saya bikin, dan mohon maaf yaitu soal panennya berapa ataupun berapa juta itu adalah rahasia saya. Ya, mungkin kalau saya keceplosan terbagi ya itu sebagai motivasi, tapi kalau saya memang tidak seperti itu, karena mohon maaf petani itu ya kesannya banyak yang menderita, tapi aslinya para Sobat Tani, kalau kita benar-benar di dalam berbudidaya, di dalam dunia pertanian ini, Masya Allah ya, Masya Allah, karena ini segendak kita.
Kalau kita mau menghasilkan 1 bulan sekian, ini kehendak kita, bukan seperti di dalam ya kantor ataupun instansi ataupun gaji-gaji yang sudah tanda tangan kontrak dalam 1 bulan sekian. Berangkat jam 6 ya sekian, berangkat jam 8 ya sekian, pulang jam 6 ya sekian, pulang jam 4 ya sekian. Itu karena sudah ada memang ketentuan hasil. Tapi kalau petani, seandainya kita ingin mendapatkan ratusan juta dalam 1 bulan, itu bisa, tapi juga tidak dapat apa-apa zong di dalam 1 bulan juga bisa. Makanya saya tidak selalu yaitu memberikan berapa hasil saya, karena hasil itu adalah tidak sama. Kalau ilmu pertanian ini jauh dengan matematika, sobat tani. Kalau matematika 1 tambah 1 pasti 2, ataupun 2 tambah 2 pasti 4. Tapi kalau pertanian belum tentu. Ya pupuk 100 kilo menghasilkan 1 juta, ataupun pupuk 100 kilo menghasilkan 10 juta. Itu seperti itulah dunia pertanian. Maka dalam hal ini, kalau sobat tani di akhir dari finishing saya tidak ceritakan berapa juta, berapa ton, berapa ratus kilo, ya saya mohon maaf. Itu adalah versi dari Koboi Tani Vlog. Dari Koboi Tani juga seperti itu. Saya mempunyai channel 2, yang satu Koboi Tani, yang satu channel Koboi Tani Vlog. Nah, untuk yang di sini itu tadi sudah saya jelaskan. Terus untuk Vertipos, karena saya tanam tomat di sini, biar tomatnya glowing sobat tani, ini saya kasihkan Vertipos. Untuk nitrogennya saya nih melihat dari kondisi tanaman saya nanti, karena mudah kalau nitrogen itu kan sifatnya nitrat ataupun cepat larut, sehingga seandainya memang saya kurang, itu nanti saya bisa suntik ataupun saya cor ataupun saya spray dengan yang kandungan nitrogennya banyak. Tapi yang di bawah ini saya penuhkan dengan unsur-unsur yang di situ kering sifatnya, itu seperti kalsium ataupun di situ fosfat. Nah, kandungannya itu P dan K, ya, kalium juga. Nanti insya Allah saya melalui penyemprotan dan pengecoran. Di sini untuk fosfat dan kalsium yang saya utamakan, dan untuk yaitu nitrogen dan kaliumnya ada di pupuk kandangnya. Insya Allah sudah saya lengkapi di sini. Ini cara Koboi Tani Vlog ataupun versinya Koboi Tani Vlog. Apabila memang sobat tani setuju ataupun oke, monggo dibantu untuk subscribe-nya agar channel Koboi Tani Vlog ini bisa selalu berbagi untuk ya kemajuan petani. Dan saya selalu mengajak untuk memakai yang kalau bisa itu ngirit ya, ngirit. Nah, karena kembali lagi itu tadi, matematika di dalam pertanian tidak seperti matematika di dalam ilmu perhitungan. Jadi kalau di dalam matematika pertanian ini tidak bisa dipastikan 100 kilo bisa, pupuk 100 kilo bisa menghasilkan 10 juta ataupun bahkan hanya 100.000. Itu mohon maaf. Jadi saya kira saya cukupkan di sini. Ya, sudah jelas insya Allah, dan manfaatnya juga Vertipos juga sudah bisa menambah perakaran, terus memperkuat batang tubuh, dan sehingganya dia sebagai Vertipos, sebagai pencari makan, akar-akarnya itu bisa kuat. Nanti insya Allah untuk kedepannya apabila memang kurang subur, kita tambahkan nitrogen dari penyuntikan ataupun pengecoran di dalam penyusulan ataupun di dalam ya istilahnya penambahan pupuk. Saya kira cukup sampai di sini. Itu tadi cara budidaya Koboi Tani Vlog. Dan kalau bisa kita hancurkan tanahnya, kita keringkan tanahnya, jangan kita bikin bedengan yang ngendelong. Itu kalau khusus untuk cabai, nanti kita terserang fusarium. Sukses untuk seluruh petani Indonesia. Wassalam.